wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai kodifikasi dan juga unifikasi hukum. Kodifikasi dan juga unifikasi hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh sebuah negara dalam upaya untuk memberikan satu kepastian hukum dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kodifikasi hukum itu sendiri. Kodifikasi hukum itu merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau negara yang diwakili oleh lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif dalam membuat sebuah aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis, yang kemudian itu dibuat dalam sebuah kitab yang berisi peraturan-peraturan ataupun hukum-hukum yang sifatnya tertulis. Nah, itulah yang kita sebut dengan kodifikasi. Jadi, aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis itu kemudian dibuat dalam sebuah hukum ataupun sebuah kitab undang-undang sehingga dia menjadi satu rujukan yang bersifat normatif dalam upaya untuk melakukan suatu proses penegakan hukum atau law enforcement oleh sebuah negara. Nah, rekan-rekan semua, dengan adanya sebuah kodifikasi hukum memang bertujuan untuk memberikan satu kepastian hukum kepada masyarakat berkenaan dengan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan ataupun hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, dengan satu sanksi bagi mereka yang melanggar terhadap aturan-aturan yang sudah dikodifikasikan itu tadi. Nah, di dalam kodifikasi hukum memang hal-hal yang tertulis yang kemudian dikodifikasikan, dan memang kita harus ketahui bahwa di dalam sistem hukum yang berkembang di dunia saat ini yang kita sebut dengan Eropa kontinental ataupun disebut juga dengan civil law, kemudian ada juga sistem hukum Anglo-Saxon yang dikenal juga dengan common law. Nah, dalam sistem civil law itu tadi ataupun Eropa kontinental, maka kodifikasi menjadi sesuatu yang relatif terjadi, sesuatu yang lumrah terjadi, mengingat di dalam civil law memang ada dipengaruhi oleh satu aliran di dalam pandang hukum itu, di mana di dalam aliran itu dikenal dengan aliran legisme yang menganggap ataupun yang melihat hukum pada hal-hal yang tertulis ataupun hal-hal yang sudah dibuat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau kita lihat di Indonesia, misalnya kodifikasi itu berarti adalah aturan-aturan yang sudah tertulis yang kemudian itu dibukukan ataupun dibuat dalam kitab yang sifatnya hanya mengatur kepada hal-hal yang berkenaan dengan hukuman-hukuman materi. Dan kita bisa lihat bahwa beberapa kodifikasi hukum yang ada di Indonesia seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beberapa kodifikasi hukum tersebut merupakan salah satu ciri daripada sebuah negara yang menganut sistem hukum civil law ataupun berakhiran Eropa kontinental dengan aliran legisme. Nah, rekan-rekan semua, kita patut memahami bahwa di dalam kodifikasi hukum itu kita akan mengenal dengan unifikasi hukum. Jadi, unifikasi hukum itu adalah penyeragaman ataupun adanya kehendak dari sebuah negara yang diwakili oleh pemerintah dan juga lembaga legislatif serta lembaga eksekutif dari sebuah negara untuk membuat satu penyeragaman hukum yang sudah berkembang di sebuah negara. Dan dalam konteks Indonesia, maka ada beberapa hukum yang mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Seperti misalnya ada hukum adat dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya satu unifikasi, maka terjadi satu hukum yang bersifat positif, hukum yang berlaku bagi masyarakat luas, dan penyeragaman-penyeragaman itulah yang merupakan bagian dari yang tidak bisa dipindahkan ketika sebuah hukum itu sudah dikodifikasikan ataupun sudah dibuat dalam undang-undang hukum itu sendiri.
Dan di dalam unifikasi hukum dimaksudkan untuk terjadinya satu kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka seseorang yang berhadapan dengan hukum bisa memprediksi ataupun bisa memahami terhadap isi-isi yang sudah dibuat oleh negara dalam aturan-aturan yang tertulis. Terkadang semua bahwa salah satu contoh yang mungkin bisa kita katakan sebagai bagian dari unifikasi hukum adalah misalnya dalam proses perkawinan. Kita akan merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, misalnya pada proses-proses yang sifatnya penegakan hukum yang lain seperti pemberantasan korupsi, maka dia akan merujuk kepada undang-undang yang berkenaan dengan korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berisi mengenai peraturan dasar mengenai pokok-pokok agraria, maka dia akan merujuk kepada undang-undang yang sudah tertulis. Jadi unifikasi hukum itu memberikan satu jaminan bahwa setiap ada sebuah pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, maka akan ada aturan-aturan yang sudah dibuat yang menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk memberikan ataupun melakukan proses penegakan hukum. Atas tindak pidana yang dilakukan itulah mengapa unifikasi dan kodifikasi memang punya hubungan yang sangat erat dalam satu proses penegakan hukum. Tentunya unifikasi dan kodifikasi itu tadi dia berada di satu sistem hukum, civil law ataupun yang dikenal dengan Eropa kontinental dan komponen sebuah hukum, maka dia beraliran legisme ataupun aliran yang menganggap bahwa hukum-hukum itu adalah undang-undang ataupun sesuatu yang sudah tertulis. Saya kira demikian rekan-rekan semua. Semoga video singkat ini bisa memberi pengetahuan hukum kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.